Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai pembukaan pembelajaran, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Berlibur ke Tanjung Pinang naik feri, pulang membawa kerupuk ikan. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya mulai pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Veronica Amelia Simbolon. Saat ini saya merupakan dosen program studi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Spesialisasi saya mengajar pada program studi sanitasi yaitu bidang pengelolaan sampah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu yaitu pengelolaan sampah. Pada hari ini saya akan menyampaikan pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan teknik penyampaian materi yang saya lakukan dengan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint, kemudian buku referensi maupun bahan ajar, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Interaction merupakan metode yang digunakan dengan cara tanya jawab pada saat proses pembelajaran berlangsung, agar ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa sehingga terdapat komunikasi dua arah. Yang ketiga, asesmen merupakan cara penilaian yang dilakukan sebagai hasil evaluasi dari proses pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, di mana satu teori dan satunya praktek, yaitu mata kuliah pengelolaan sampah yang biasanya dipelajari pada semester genap yang diampu oleh 2 orang dosen, yaitu saya sendiri dan dosen pengampu lainnya. Adapun cara capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber, fungsi, karakteristik, dan manfaat sampah bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkategorikan jenis penyakit yang ditularkan melalui sampah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan prinsip pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengelolaan sampah merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa untuk menguasai teori-teori tentang teknik sampel, penggunaan alat sampling, pengambilan sampel dan pemeriksaan fisik, kimia dan mikrobiologi sampah, serta intervensi secara teknis di bidang kesehatan lingkungan. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah pengelolaan sampah adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar prinsip pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, menguasai metode pemilahan sampah. Kemudian yang ketiga, menguasai prosedur pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran sampah. Yang keempat, mempraktikkan cara pembuatan kompos. Yang kelima, menguasai pengukuran jumlah timbulan sampah, tempat pengumpulan dan alat angkut sampah. Kemudian yang keenam, menguasai cara melakukan pemilahan sampah berdasarkan reduksi daur ulang sampah dan pemanfaatan ulang. Kemudian materi-materi pembelajaran mata kuliah pengelolaan sampah adalah yang pertama, sampah rumah sakit, sampah domestik, sampah rumah makan, sampah industri, dan sampah pasar. Kemudian yang kedua, konsep dasar pengelolaan sampah. Yang ketiga, pengukuran jumlah timbulan sampah, tempat pengumpulan, dan alat angkut sampah. Kemudian yang keempat, pemilahan sampah. Yang kelima, pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran sampah. Yang keenam, dampak cemaran sampah dan penyakit akibat gas yang dihasilkan oleh sampah. Kemudian yang ketujuh, pencegahan dan penanggulangan sampah dengan cara pemanfaatan sampah. Yang kedelapan, pengolahan sampah khusus. Yang kesembilan, gas bio. Sistem pembelajaran dan materi yang akan saya sampaikan dalam satu semester yaitu pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan dilaksanakan satu semester untuk disepakati bersama agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajibannya selama mengikuti proses perkuliahan, termasuk penjelasan modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa melalui asesmen dengan mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan saya ajarkan yaitu yang pertama, pembahasan terkait pengertian sumber, jenis, fungsi, dan manfaat sampah, di mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan sumber, fungsi, karakteristik, dan manfaat sampah bagi kehidupan. Yang kedua adalah pengukuran jumlah timbulan sampah, tempat pengumpulan, dan alat angkut sampah.
di mana subcapaian materi ini yaitu mahasiswa mampu menghitung jumlah timbulan sampah dan menentukan tempat pengumpulan alat angkut sampah. Kemudian yang ketiga, pemilahan sampah yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Kemudian subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemilahan sampah berdasarkan reuse, reduce, dan recycle. Kemudian pertemuan berikutnya merupakan teori pengelolaan sampah tentang proses pembuatan pupuk padat dan cair menggunakan bioaktivator buah-buahan dengan melihat indikator keberhasilan proses pengolahannya. Subcapaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan pembuatan kompos dan gas serta mereduksi sampah dengan insenerator. Kemudian yang berikutnya ada teori dampak sampah tentang jenis penyakit yang ditularkan oleh sampah dan dampak sampah terhadap lingkungan. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu mengkategorikan jenis penyakit yang ditularkan melalui sampah. Pertemuan berikutnya yang saya ajarkan yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan sampah, tentang timbulnya penyakit yang disebabkan oleh sampah, cara penanggulangan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Subcapaian pada materi ini adalah mahasiswa mampu mengkategorikan jenis penyakit yang ditularkan melalui sampah. Kemudian pada pertemuan berikutnya dilakukan evaluasi ujian tengah semester. Nah, itulah gambaran pembelajaran perkuliahan pengolahan sampah yang saya ampuh selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi perkuliahan, prinsip pengolahan sampah menggunakan beberapa strategi yaitu textbook, diantaranya pengolahan sampah terpadu, karangan Henry Damanhuri dan Tripatni, dan buku teknologi pengolahan daur ulang sampah, karangan Cecep dan Sucipto. Kemudian media online juga digunakan untuk mencari topik yang menarik yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi terkait dengan materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pembelajaran materi pada saat itu. Perkuliahan dilaksanakan dengan cara tatap muka agar proses pembelajaran lebih efektif dengan adanya interaksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Pada kondisi tertentu, kegiatan pembelajaran juga dimungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan media Zoom meeting. Kemudian untuk membuat video pembelajaran, video membuat bahan ajar, kemudian forum diskusi, absensi dan tugas mandiri atau kuis diinput ke dalam Google Classroom agar mahasiswa dapat mengakses secara langsung sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan cara case method dan collaborate learning dengan mempraktekkan prinsip pengolahan sampah serta pemberian tugas melalui Google Classroom yang dapat didiskusikan agar mahasiswa dapat dengan semangat dan termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan grup WhatsApp kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran merupakan cara yang saya lakukan untuk evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan pada saat menyampaikan kontrak perkuliahan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu untuk ujian akhir semester diberikan bobot nilai 25%, ujian tengah semester 25%, praktik 35%, dan penugasan 15%. Kehadiran akan mempengaruhi keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti ujian. Jumlah pertemuan minimal yang harus diikuti oleh mahasiswa yaitu sebesar 75% dari total pertemuan. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat tersebut, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait bahan pengajaran saya. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran mata kuliah prinsip pengolahan sampah dengan cara tatap muka. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke mata kuliah tentang prinsip pengelolaan sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kalian mengisi presensi dulu yang sudah pada link yang sudah saya berikan. Silakan diisi dulu presensinya. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik. Sebelum kita sampai pada materi hari ini, saya ingin bertanya, ada yang bisa mereview kembali materi kita sebelumnya, apa yang dimaksud dengan sampah, kemudian penyakit-penyakit
yang ditimbulkan akibat sampah? Coba mungkin dari Angga, apa yang dimaksud dengan sampah? Menjawab, sampah merupakan adalah hasil atau sisa dari rumah tangga yang tidak digunakan lagi. Penyakit yang disebabkan dari sampah bisa seperti cacingan, terus keracunan, diare, dan lain-lain. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini adalah prinsip pengelolaan sampah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengelolaan sampah dan mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan sampah. Ya, kemudian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kita sehingga kita perlu mempelajari tentang pengelolaan sampah? Ya, nah di sini bisa kita lihat bahwa di daerah kita di Kota Tanjung Pinang itu merupakan terdapat TPA ya yang sudah hampir penuh. Jadi ini dikhawatirkan tidak ada lagi lokasi yang akan kita gunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, nah ini sebab-sebabnya adalah yang pertama volume sampah yang semakin besar. Ya, volume sampah yang semakin besar. Jadi kemudian ada kebutuhan dana yang semakin tinggi ketika volume sampah semakin meningkat, kemudian tentu diperlukan adanya biaya yang cukup tinggi untuk kegiatan pengelolaan. Ya, kemudian lahan TPA itu sulit untuk dicari, apalagi daerah kita daerah Kota Tanjung Pinang merupakan daerah kepulauan yang memiliki dataran yang cukup kecil, ya tidak seperti wilayah-wilayah lainnya. Ya, kemudian hal tersebut juga menyebabkan atau potensial menyebabkan terjadinya pencemaran pada lingkungan. Ya, kemudian ada pemborosan sumber daya alam. Ya, kemudian yang sebelum kita sampai kepada prinsip-prinsip pengelolaannya, seperti yang disampaikan oleh Angga tadi bahwa sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau yang tidak bisa digunakan lagi, hasil sisa dari kegiatan manusia atau aktivitas manusia, baik itu yang tidak memiliki nilai ekonomis dan dapat didaur ulang. Ya. Kemudian yang berikutnya kita juga perlu tahu dari mana aja sih sumber sampahnya. Ya, jadi sumber sampah itu yang pertama berasal dari rumah tangga. Nah, jumlah sampah paling tinggi itu berdasarkan data nasional, ya, berdasarkan data nasional, jumlah sampah tertinggi itu dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas rumah tangga. Kenapa kira-kira? Ya, karena ibu rumah tangga itu sering memasak, yang biasanya sampah-sampah yang dihasilkan itu dari hasil memasak dan kemudian tadi ada sumbernya, kemudian ini ada jenis sampah. Ya, di sini ada sampah basah atau yang dikategorikan sebagai sampah organik. Ya, kemudian ada sampah kering atau sampah anorganik. Kalau sampah organik tadi contohnya apa? Daun, apalagi? Bisa sayuran. Kemudian apalagi? Buah-buahan. Ya, kemudian ada sampah berbahaya. Nah, contoh sampah berbahaya di sendiri apa? Sampah B3. Apa aja contohnya? Sampah lampu. Apa lagi? Yang berbahaya yang bisa menularkan penyakit. Sampah medis. Jadi sampah medis termasuk dalam sampah berbahaya. Ya, berikutnya kegiatan pengelolaan sampah yang akan kita lakukan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah tadi. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya lahan TPA itu tidak cepat penuh, maka harus kita lakukan upaya pengelolaan. Apa sih penyebab banyaknya sampah yang dibuang ke TPA? Apa kira-kira? Ya, silakan Ceslia. Pengelolaan sampah masyarakatnya masih belum ada dari mandiri masyarakatnya menerapkan 3M di setiap minggu. Baik. Jadi ternyata masyarakat masih mengikuti paradigma lama, yaitu yang pertama di mana sampah yang dihasilkan dari rumah masing-masing itu dimasukkan ke dalam satu tempat. Nah, tanpa dilakukan proses pemilahan, dikumpulkan, gitu ya, dikumpulkan, kemudian hanya dipindahkan saja, mungkin dikumpulkan dari rumahnya
dipindahkan ke tong sampah di depan tempat pengumpulan, ya. Nah, kemudian dari tempat pengumpulan tadi seperti tempat pengumpulan sementara misalnya, dari tempat pengumpulan sementara ini diangkut oleh alat pengangkut sampah, gitu ya, seperti truk, kemudian itu langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir, ya. Begitu pola paradigma lama sehingga sampah sekecil apapun itu masuk ke TPA. Ternyata itu yang mengakibatkan cepatnya TPA itu menjadi penuh. Lahan yang kita gunakan untuk pembuangan sampah sehingga semakin sempit. Nah, pemerintah memiliki upaya lainnya, yaitu dibuatlah paradigma baru di mana sampah yang dihasilkan dari tingkat rumah tangga itu dikumpulkan dulu atau dipilah-pilah, dipisahkan berdasarkan jenis sampahnya, ya. Sampah organik, kemudian sampah anorganik, ya. Nah, tidak hanya dipilah, sudah selesai dipilah lalu dibuang ke tempat sampah, tidak seperti itu, ya. Tetapi sampah organik, misalnya sampah organik itu dikumpulkan bersama-sama sampah organik, tentunya harus dilakukan pengelolaan. Dibuat jadi apa kira-kira? Jadi kompos. Nah, coba kita bayangkan kalau kita dari tingkat individu masing-masing sudah melakukan upaya pengelolaan sampah, khususnya misalnya sampah organik, itu seberapa besar sampah yang kita kurangi untuk dibuat ke TPA. Jadi sampah organik itu sendiri ketika dia digabungkan dengan sampah anorganik, sehingga sampah anorganik itu menjadi basah. Nah, itu yang mengakibatkan sehingga sampah anorganik tersebut menjadi sukar untuk terkurang. Nah, pengelolaan sampah bisa kita lakukan ada beberapa upaya. Yang pertama ada transformasi fisik. Apa kira-kira yang kalian ketahui tentang transformasi fisik? Pengelolaan sampah dengan melakukan transformasi fisik. Apa kira-kira? Berarti merubah bentuk fisiknya. Contohnya apa kira-kira? Pengelolaan sampah yang seperti apa yang dilakukan dengan transformasi fisik? Apa contohnya kira-kira? Ada pada begitu, terus dibuat jadi apa? Kertas menjadi barang kerajinan, ya, merubah bentuk fisiknya. Kemudian apa lagi? Plastik, dia apa? Diapain? Dicacah, ya, kemudian dibuat biji plastik itu nanti akan dibuat lagi menjadi plastik yang baru, ya. Kemudian transformasi kimia yaitu prinsip proses pembakaran. Nah, pada pengelolaan secara kimia, ya, itu dengan cara melakukan proses pembakaran. Nah, adakah kira-kira proses pembakaran yang aman? Adakah kira-kira sampah yang proses pengelolaannya dilakukan dengan cara dibakar? Ada. Apa contohnya? Sampah medis. Pembakarannya dilakukan di insinerator. Bagus. Jadi sampah medis itu harus dilakukan pengelolaan dengan cara dibakar, ya, sehingga tidak menjadi sumber pencemaran pada masyarakat, tidak menimbulkan penyakit baru pada masyarakat, ya. Karena sering sekali kita melihat bahwa beberapa berita beberapa waktu lalu itu menemukan adanya jarum suntik, gitu ya, di tempat pembuangan sampah, dan itu dipermainkan oleh anak-anak, sehingga itu sangat berbahaya untuk menjadi sumber penularan penyakit, ya. Apalagi alat-alat tersebut, limbah medis tersebut atau sampah medis tersebut digunakan pada orang-orang yang dengan penyakit menular, ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali sehingga perlu dilakukan penanganan. Nah, contohnya seperti limbah medis itu sendiri sebelum dilakukan pembakaran itu taruhnya di mana? Taruhnya di mana? Di mana? Apa nama tempatnya? Kalau selesai menggunakan jarum suntik, biasanya para medis itu meletakkan jarum suntiknya di mana? Safety box. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi yang namanya jarum suntik itu pasti dimasukkan ke dalam safety box. Ya, nah ini prinsip pengelolaan sampahnya itu ada 4, yaitu yang pertama ada reduce, ada reuse, ada recycle, dan ada replace. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan reduce? Ya, silakan. Reduce itu mengurangi penggunaan barang yang bisa menimbulkan sampah. Contohnya
ketika belanja bisa membawa tas sendiri dari rumah sehingga kita tidak perlu tas plastik dari toko orang. Baik, terima kasih. Berarti reduce adalah mengurangi, ya. Baik, kemudian ada recycle. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan recycle? Ya silakan. Recycle ada pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi bahan baku yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang kembali. Contohnya seperti sampah produk atau sabun cuci piring atau deterjen yang dapat dikumpulkan lalu dibersihkan dan bisa digunakan kembali. Nah, contohnya di daerah kita di Kota Tanjung Pinang itu sendiri, kita menghasilkan satu sampah yang spesifik. Contohnya apa? Sampah gonggong. Ya, sampah gonggong itu bisa diolah menjadi apa? Nah, apalagi bisa dimanfaatkan nggak? Gonggong. Sampah gonggong itu bisa dimanfaatkan nggak? Untuk apa? Pengolahan air. Pengolahan air. Apa yang dimanfaatkan? Cangkangnya dibuat jadi apa? Dibuat jadi pupuk, ya. Jadi bisa digunakan sebagai media untuk penyaringan air. Karena apa? Mengandung apa sampah cangkang gonggong tadi? Mengandung kalsium, ya. Karena kalsium itu sendiri bisa mengikat bahan-bahan kimia lain yang berada di dalam air, ya. Baik. Jadi jika masyarakat sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah seperti yang kita sebutkan tadi, dengan cara mengurangi, dengan cara mengganti, dengan cara mendaur ulang, dengan cara menggunakan kembali, maka sampah yang kita hasilkan di lingkungan kita sendiri itu bisa menjadi jauh berkurang, ya. Dampaknya sangat besar, ya. Selain lahan yang kita gunakan itu bisa terminimalisir, ya, pengelolaan sampah yang kita lakukan juga tidak terlalu banyak, ya, yang dibawa ke TPA. Jadi sehingga lahannya tidak mudah penuh, kemudian biaya operasional untuk pengelolaan sampah juga semakin berkurang, ya. Jadi kalau semakin banyak sampah, maka kan semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan, ya. Jadi biaya operasional yang akan dikeluarkan, biaya petugas yang akan dikeluarkan itu akan lebih besar ketika jumlah sampah yang kita hasilkan itu semakin besar. Maka dari itu kita yang sudah memiliki pengetahuan, kita sebagai model dari kesehatan masyarakat, jadi kita yang akan membantu masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah, ya. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat, minimal masyarakat yang berada di sekitar kita, ya. Jadi kita bisa menjadi role model untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok, ya. Ini ada berapa orang semuanya? Nah, silakan dibagi 4 kelompok, ini 4 satu kelompok. Silakan dibuat timnya, yuk, membentuk tim, buat satu tim 4 orang. Baik, untuk diskusi kita kali ini, silakan kalian membuat mendiskusikan terkait tentang prinsip pengelolaan sampah yang tadi, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace, ya. Contohnya misalnya seperti recycle, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya pembuatan kompos, kan pembuatan kompos banyak, ya. Jadi tidak hanya dari daun-daunan, ya, tetapi ada juga dari kulit buah-buahan. Nah, silakan kalian cari jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, ya, seperti recycle misalnya, atau pembuatan kompos, ya. Silakan kalian diskusikan, nanti akan kita adakan tanya jawab terkait dengan materi yang sudah kalian diskusikan. Silakan didiskusikan. Oke, baik. Diskusinya sudah. Silakan dari kelompok Angga, apa hasil diskusi kalian terkait dari materi pengelolaan sampah yang kita lakukan pada saat pelatihan ini? Hasil diskusi dari kelompok itu kami mengambil satu contoh yaitu recycle, dan di mana hasil cucian air beras menjadi kompos dan tanaman. Untuk proses pembuatannya itu dan bahannya itu berupa air beras,
kemudian beras, kemudian air kelapa sama air 3 liter, kemudian air 4. Prosesnya itu di mana air beras diisi dengan air 3 liter, kemudian hasilnya itu ditambahin air kelapa, kemudian air 4, kemudian hasil dari proses itu menjadikan kompos bumi. Oke, baik. Berarti pembuatan pupuk itu dengan cara memanfaatkan limbah cucian beras. Ya, jadi limbah cucian beras merupakan limbah yang dihasilkan dari masyarakat juga, ya, yang seringkali diabaikan dan tidak dimanfaatkan. Oke, baik. Yang lain contohnya dari kelompok ini, silakan. Kami mengambil reuse dari penggunaan kembali dengan memanfaatkan limbah bonggong yang dapat dijadikan komoditas, contohnya bunga dari limbah bonggong. Yang pertama yaitu pembersihan. Cangkang gonggong yang sudah ditampung dibersihkan dan dilakukan pencucian dengan air berulang kali sampai bersih. Lalu kedua, pengeringan. Cangkang yang sudah bersih dilakukan pengeringan dengan panas matahari selama 8-10 jam. Selanjutnya pengecilan ukuran cangkang gonggong, kemudian ditumbuk untuk memperkecil ukuran agar mudah diolah dengan proses selanjutnya. Lalu perebusan dengan larutan NaOH1N atau cangkang dengan ukuran kecil direbus dalam larutan pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 jam. Perebusan dengan ini bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan organik yang terdapat pada cangkang. Selanjutnya yaitu pencucian. Cangkang yang telah direbus kemudian dilakukan netralisasi dengan pencucian. Lalu pemanasan. Setelah dicuci dilakukan pengeringan dan pemanasan dalam tanur. Yang terakhir yaitu penggilingan dan penyaringan. Proses selanjutnya penggilingan dengan mesin penghalus atau alat penampungan dan disaring sesuai ukuran partikel yang diinginkan menjadi tepung. Oke, jadi itu dimanfaatkan sebagai media filtrasi, ya. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan diskusi pada pagi hari ini terkait dengan pengolahan sampah, maka selanjutnya yang menjadi tugas kalian adalah silakan kalian membuat proses membuat pengolahan sampahnya atau upaya pengolahan sampah dari recycle-nya. UTS nanti itu akan dikumpulkan hasil dari tugas kita hari ini, yaitu tentang recycle. Ya, baik. Mungkin demikian diskusi kita pada hari ini. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa merefleksi untuk materi hari ini? Ya, silakan. Jadi sebelumnya izinkan saya memakai pada sini. Yang pertama itu adalah saat memakai sampah itu merupakan barang yang sudah tidak dipakai dan tidak mungkin ada ekonomis lagi. Lalu ada sumber-sumber sampah itu ada rumah tangga, perdagangan, industri, jalanan, dan lain-lain. Lalu ada jenis sampah. Jadi sampah itu ada 5, sampah basah atau organik itu sampah yang mudah terurai, lalu ada sampah kering, super terurai, lalu ada sampah lembut, sampah besar, dan sampah berbahaya. Lalu ada yang namanya kegiatan pengolahan sampah, itu merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah sampah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai sebagai tujuan untuk mengurangi jumlah sampah. Baik, terima kasih untuk refleksinya hari ini. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih seluruhnya. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Demikianlah penjelasan pembelajaran prinsip pengolahan sampah yang saya ajarkan dari mata kuliah prinsip pengolahan sampah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Veronica Amelia Simbolon pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.